Sekarang input data record ke dalam tabel penerbit. Insert into penerbit, ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, kapan penerbit, dan email penerbit. Values baru diisi dengan data-data yang sesuai dengan soal nomor 5. Emailnya wacana.ria@gmail.com. Jadi penerbit yang kedua, Pustaka Bangsa, dengan alamat di Bekasi, pustaka@gmail.com. Kode penerbit yang ketiga ada CV Indo Kreasi dengan alamat di Depok, nomor telepon alamat email indo.kreasi@gmail.com. Selanjutnya tambahkan field ID penerbit pada tabel buku. Alter tabel buku, add ID penerbit. Di sini error karena tidak ada tipe dari ID penerbit. Diulang, alter tabel buku, add ID penerbit dengan tipe data integer. Pada nomor 7, hapus field penerbit dari tabel buku. Alter tabel buku, drop field penerbit. Nomor 8, update data pada field ID penerbit pada tabel buku. Update buku set ID penerbit yang pertama, ID buku, ID katalog,
Lanjut ke nomor 8, update data pada field ID penerbit. Ini updatean yang pertama, di mana ID penerbitnya 1, ID bukunya 1, dan ID katalog 1. Yang kedua, update buku set ID penerbit. ID penerbitnya yang kedua, di mana ID buku itu 2 dan ID katalognya katalog itu 3. Selanjutnya update buku set ID penerbit yang ke-3. Di mana ID buku itu 3 dan ID katalog itu 2. Selanjutnya update buku set ID penerbit yang ke-1, di mana ID bukunya itu 4 dan ID katalognya itu 1. Selanjutnya nomor 9, input data ke tabel peminjaman. Insert into peminjaman. Ada field ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan jumlah buku. Values kita isi record. ID anggota 1, ID pinjam 1, ID anggota 1, 2020 0104, 2020 0114. Selesai. Jumlah buku yang dipinjam 1. ID pinjam 2, ID anggota 2, tanggal pinjamnya 2020 0201, tanggal kembalinya 2020 0210. Statusnya selesai. Jumlah buku yang dipinjam 1. Yang ketiga, ID pinjamnya 3, ID anggotanya 1,
tanggal pinjamnya 2020 0323, tanggal kembalinya 2020 0401, statusnya selesai. Jumlah buku yang dipinjam ada 2. Yang terakhir, ID pinjamnya 4, ID anggota 3, tanggal pinjam 2020 0403, tanggal kembalinya belum dikembalikan, statusnya belum selesai. Jumlah buku yang dipinjam 2. Insert into tabel peminjaman. Sudah. Lanjut ke nomor 10. Input data record ke tabel detail pinjam. Itu detail pinjam. Ada field ID pinjam, ID buku, tanggal pengembalian, denda, status buku, values. Pertama, ID pinjam yang ke-1, ID buku 2, tanggal pengembalian 2020 0114, dendanya 3.000, statusnya kembali. Yang kedua, ID pinjam 2, ID buku 3, tanggal kembali 2020 0210, dendanya 2.000, dan statusnya kembali. ID pinjam yang ketiga, ID buku 1, pengembalian buku 2020 0401, dendanya 1.000, statusnya kembali. ID pinjam 3 dengan ID buku 4, tanggal pengembalian 2020 dendanya 1.000 dan status bukunya kembali. Yang terakhir dengan kode pinjam 4, ID buku 5, tanggal pengembaliannya belum dikembalikan, dendanya tidak ada, dan statusnya belum kembali. Input record ke tabel detail pinjam. Di sini ada field ID pinjam, ID buku, tanggal pengembalian, denda, status buku, dan ini adalah recordnya.
Kemudian di nomor 11 itu tampilkan seluruh isi pada tabel. Pertama, tabel admin. Yang kedua, tabel anggota. Yang ketiga, tabel buku. Yang keempat, tabel detail pinjam. Yang kelima, ada tabel katalog buku. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Yang terakhir, tabel penerbit.